welcome to Tipe Podcast season ke-3, episode ke-6. Dan kali ini kita mengundang seorang sangat luar biasa. Dia merupakan alumni dari UPH Campus dan dia juga menjadi the most active graduate student. Siapa lagi kalau bukan Kak Femi. Halo. Halo Kak, apa kabar nih? Baik, gimana Femi? Baik juga sih. Jadi Kak, selain kabar yang baik, kesibukan apa aja sih sekarang? Sekarang ya, habis wisuda, sekarang lagi kerja di salah satu industri F&B di Medan. Terus juga karena udah wisuda nih, lagi ngikutin online course gitu sih, sama ada bantu bisnis orang tua juga. Online course seperti apa tuh? Udah tahu. Online course yang sekarang lagi saya ikutin itu lebih ke social media stuff sama digital marketing gitu sih. Social media and marketing ya, digital marketing. Kenapa memilih online course itu? Karena mungkin dulu selama berorganisasi atau mengikuti kegiatan-kegiatan kampus itu mostly memang dipercayakan untuk lebih ke menghandle hal-hal tentang sosial media dan digital marketing. Pokoknya sosial media gitu ya. Jadi memang dari semua itu jadi enjoy nih sama kerjanya, memang suka jadi hobi. Tapi memang pengen dapetin course yang memang profesional, yang memang special. Berarti pas organisasi itu memang udah ambil dari kayak sosial media, desain gitu ya. Kalau boleh tahu nih, kenapa suka desain? Atau mengambil semua tentang desain? Mungkin lebih ke kayak dulu sebenarnya awalnya itu pas waktu awalnya sebelum masuk BEM nih, belum benar-benar into social media stuff gitu, tapi memang kebetulan pas waktu dipilih masuk melayani di BEM, dipercayakan untuk handle sosial medianya BEM, dan yang memang karena punya hati, maksudnya kayak benar-benar put heart into it, pengen serve kan, jadi belajar lebih banyak tentang sosial media, jadinya end up jadi memang suka, memang hobi, jadi kayak benar-benar pengen into it gitu. Dan memang setelahnya beberapa kali dipercayakan di beberapa event gitu untuk handle sosial media. Oke, ini menarik nih. Tadi kan ada katanya pengen serve. Kenapa tuh pengen serve? Motivasinya apa sih? Motivasi untuk serve di organisasi ya? Mungkin kalau dulu ya, sebelum pas waktu masuk kuliah, lagi zaman-zaman maba nih, masih abu-abu tuh mau ngapain. Cuman pas waktu itu memang aku mikirnya itu kuliah itu kayak jembatan gitu nggak sih? Kayak yang sebelum masuk kuliah tuh masa-masa sekolah, masa-masa SMA yang mungkin bisa dibilang kita belum benar-benar mature ya. Jadi sedangkan nanti setelah tamat nih, dan setelah sekolah udah umur 20-an ke atas kan benar-benar butuh sesuatu yang memang harus dewasa dalam bersikap, butuh mata pencaharian yang tetap atau yang benar-benar berkehidupan, benar-benar terjun ke dunia ke masyarakat gitu kan. Jadi kayak kuliah ini benar-benar ajang yang tepat untuk kita menambah skill, kayak memupuk diri kita, mengenal diri kita lebih dalam lagi, kayak benar-benar mengembangkan apa yang ada dalam diri kita, benar ya. Jadi saya rasa apalagi di UPH Kampus Medan yang benar-benar menyediakan banyak sekali platform dan fasilitas yang mendukung kita untuk dapetin ilmu-ilmu baik hard skill maupun soft skill itu gak cuma di ruang kelas, yang pastinya di ruang kelas kita kan di-guide oleh dosen-dosen terbaik pilihan universitas ya. Tapi saya rasa di masa kuliah itu sangat penting untuk punya rasa haus akan pengen cari ilmu terus gitu. Jadi nggak perlu melulu di dalam kelas. Di dalam kelas tapi kita juga harus haus untuk cari lagi di luar kelas itu apa yang bisa kita serap ilmunya. Pengalaman ya? Pengalaman, bener banget. Jadi apalagi di kampus kan banyak disediain fasilitas ini itu, UKM, ULM, clubs. Why not gitu aku terjun ke dunia organisasi kepanitiaan ini untuk benar-benar menyerap apa yang bisa aku serap. Karena memang disinilah waktu yang tepat untuk bisa berkembang kan, biar lebih well prepared ke depannya, biar aku lebih bisa tahu nanti ke depannya itu mau dibawa arahnya kemana, biar aku bisa lebih tahu diri aku itu gimana, biar bisa lebih well prepared sih untuk ke depannya. Ini kayaknya Kak Femi ini ya ambis banget ya orangnya. Apa dari sekolah tuh begitu Kak? Dari masa-masa sekolah? Iya, dulu pas SMA ikut OSIS,
ada ikut kepanitiaan juga gitu-gitu sih lomba. Berarti rasa hausnya udah dari masa sekolah nih. Ya mungkin udah di DNA aku ya. Kalau aku sih baru masa-masa kuliah sih. Oh iya. Ya, kalau ini temanku ada nonton nih Judith Melin, ini karena Anda. Saya jadi join di OK, kayak HPSK dan IPO nih. Thank you Judith. Oke Kak. Iya. Nah, jadi ini kan kakak sedang kerja nih. Kerjanya mau tahu gimana? Bisa grup di jangan dekat. Bisa grup. Nah, kenapa bisa grup? Kenapa di bisa grup? Sebenarnya dulu awalnya nih, kalau boleh jujur bilang sih belum benar-benar ada plan untuk kerja ya. Sebenarnya pas aku tahun 2020 gitu kan awal-awal tiba-tiba pandemi nih, tiba-tiba corona masuk ke Indonesia di yang awalnya cuma di luar, tiba-tiba Indonesia juga kena. Awalnya sebenarnya pas waktu awal-awal pandemi itu, pas waktu sekitaran tahun 2020 sebenarnya angkatan aku itu magang. Dan udah kebetulan kita semua juga udah plan magang. Saya dan teman-teman juga udah keterima nih di tempat magangnya di Bali itu kebetulan kan. Dia benar-benar yang udah plan mau udah cari tempat kos-kosan, udah cari tiket gitu saja. Terus tiba-tiba karena pandemi nggak pergi dong. Iya benar. Jadinya karena memang pihak universitas juga udah nggak membolehin kita untuk magang lagi dari kasus lagi tinggi-tingginya itu kan. Jadinya pada akhirnya magang ini diganti jadi kelas. Online kelas. Sayang banget ya. Sayang banget. Tahu bisa dapat pengalaman dari magang itu. Iya benar banget. Jadi kalau karena dasarnya saya nggak tahan nih, kayak cuman duduk terus online kelas gitu-gitu doang kan rasanya nggak produktif ya. Jadi makanya pas waktu itu ada teman saya yang duluan udah masuk di Bisa Group ngajakin nih katanya ada lowongan di F&B. Ya, pas banget ya. Pas banget. Nah, dia saya apply dan ternyata keterima dan ya memang ada untuk ke F&B sih karena kebetulan kan cocok sama latar belakang jurusan saya tuh. Jadi ya Bisa Group juga salah satu bisa dibilang perusahaan F&B besar di Medan ya. Ya, enggak banget sih Bisa. Oke. Nah, pas kakak kuliah nih, apakah kakak bekerja sambil kuliah atau fokus ke kuliah aja? Pas waktu awal kuliah itu nggak kerja, jadi benar-benar full time student. Terus pas waktu udah mulai pandemi dan mulai online class itu beberapa bulan aja, terus skripsi itu udah sambil kerja. Oke, berarti kan kakak pas kuliah kan kayak join organisasi. Organisasi BEM, habis itu ada BEM, Ambassador, MPM, ada mentor juga, ada ikut klub juga, public speaking club, dance club, terus juga ada beberapa kepanitiaan. Mantap banget. Nah, gimana sih cara manage time-nya? Manage time ya, bisa dibilang kan pasti kita sebagai mahasiswa pastinya prioritas utamanya akademiknya. Jadi biasanya kalau aku sih pastinya mengutamakan apa yang harus diutamakan dulu. Yaitu misalnya pokoknya apa yang aku kerjakan di organisasi atau kepanitiaan itu nggak boleh mengganggu akademik aku. Jadi misalnya yang paling penting assignment dikerjakan dulu. Terus kayak di masa-masa ujian pihak universitas juga sportif ya, jadi mereka nggak gitu mengizinkan kita untuk buat event-event di masa ujian juga. Jadi benar-benar masa ujian itu kita diharuskan untuk fokus dulu ke akademik, karena memang itu prioritasnya kan. Terus kalau ya begitu sih, saya lebih pokoknya memastikan kalau misalnya di masa yang di akademik itu selesai dulu. Cuma kalau misalnya memang di time management dalam organisasi sendiri pasti ada sih masa-masa di mana yang kayak ada beberapa event, ada beberapa kelas yang harus dikerjakan dalam waktu yang sama kan. Kalau dari aku sendiri sih biasa aku pinjam dulu mana yang lebih urgent, mana yang memang datanya udah deket nih misalnya, itu duluan dikerjain. Jadi biar bisa ngerjain yang lain juga. Berarti bisa dibilang kakak bukan seorang yang lain lah. Iya, mungkin. Berarti setiap ada kerjaan bisa bilang langsung tinjau, langsung kerjain ya. Nah,
Kakak kan udah melewati 3 masa nih, sekolah, kuliah, dan kerja. Nah, Udah tua dong saya. betul. Apa sih perbedaan ketiga itu? Perbedaannya, Bagi kakak, ya. seru nih. Iya. Kalau masa-masa sekolah ya, kalau dari saya pribadi, saya merasa di masa-masa sekolah itu masih belum dewasa, baik dalam pikiran, baik dari sisi pikiran, karakter, sifat dan sebagainya, benar-benar belum mature. Jadi ya mungkin masih banyak melakukan kesalahan. Tapi Jangan yang main-main lah ya. iya benar, zaman yang main-main banget. Jadi yang masih belum tahu mana yang salah, mana yang benar ya. Jadi ya, tapi dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan di masa-masa sekolah itu yang bisa membentuk diri kita jadi lebih baik lagi. Makanya jadi di masa kuliah itu kebetulan aku juga thank God surrounded by people yang positif, yang benar-benar punya satu visi misi yang sama, punya satu goals yang pengen dicapai sama-sama. Jadi benar-benar pengen saling berkembang dan juga masa-masa masih belajar kan. Jadi ya seperti sama-sama membangun lah istilahnya. Jadi ya benar-benar beda sih kalau misalnya di kuliah sama masa sekolah. Benar-benar banyak hal yang bisa dipelajari di kuliah yang baik life lesson maupun apapun itu benar-benar dapet sih. Nah kalau misalnya di kerjaan nih, akhirnya benar-benar terjun ke dunia bermasyarakat. Ya, benar banget. Benar-benar tahu lebih banyak orang lagi, apalagi yang orang-orangnya yang udah pastinya anak ini udah berpengalaman banyak, yang udah tahu pahitnya hidup lah istilahnya. Jadi benar-benar tahu istilahnya sisi lain dari dunia gitu gimana. Jadi ya beda sih. Sebenarnya pas masa-masa masuk ke dunia pekerjaan itu ada rasa-rasa takut nggak sih? Takut. Cuman takutnya itu karena apa ya? Kayak takut culture shock ya pastinya kan. Apalagi dari masa kuliah ke dunia pekerjaan gitu kan. Takut gimana ya kalau misalnya ada orang yang jahat, gimana ya kalau misalnya aku nggak bisa diterima nih, gimana ya gini. Pokoknya overthink about that sebanyak banget pas waktu awal-awal. Cuman ya aku bersyukur banget, ini no endorse, benar-benar bersyukur banget dulu selama kuliah udah aktif organisasi, udah aktif kepanitiaan, udah kenal lebih banyak orang, jadi ya lebih mudah beradaptasi sih bisa saya bilang. Jadi kayak nggak yang benar-benar kaget banget pas waktu di dunia pekerjaan. Oke, ini kan kakak menjadi itu ya di UPH Medan the most active graduate. Nah, itu ceritanya gimana tuh? Dan apa sih itu? Ceritanya ya, waduh. Sejujurnya nih ya dari awal pas waktu kuliah penghargaan ini nggak ada, karena benar-benar nggak ada. Even yang saya lulus kan 2021 tuh, yang 2020 juga nggak ada penghargaan ini. Jadi benar-benar baru banget dan kebetulan di tahun saya dapat award ini. Bersyukur banget sama pihak kampus, dan kalau nggak salah memang ini program pemerintahan atau gimana ya kalau nggak salah kan. Saya kemarin sempat ada sosialisasinya dari Student Life. Gimana ceritanya? Ya mungkin itu kembali lagi memang dari awal tuh harus pengen belajar banyak, pengen ikut ini tuh, jadi ya karena memang udah tertanam di hati untuk pengen melayani, jadinya enjoy. Jadi karena enjoy, udah merasakan banyak hal yang bisa dipelajari, banyak hal yang bisa didapatkan. Jadi kayak crave for more gitu loh. Jadi kayak dari satu organisasi, ikut organisasi lainnya, ikut kepanitiaan event ini, kepanitiaan event itu, ikut klub ini, klub jadi, itu. Bisa dibilang apapun yang ada di perkuliahan, event apapun itu bisa saja. Iya, kalau misalnya selama ada kesempatan sih saya ambil aja sih. Dan dari semua itu yang memang dari awalnya nggak ada plan untuk mengejar prospective student ini, ya mungkin memang tangga banget memang dari pihak kampus dan pemerintahan mungkin yang memang mengapresiasi mahasiswa yang aktif, nggak cuma di akademik tapi juga non akademik. Thank you banget untuk pihak kampus Medan yang benar-benar mengapresiasi muridnya.
Jadi ya gitulah. PPKN mantap banget ya. Mantap. Nah, ngomong lagi mulai ke dunia pekerjaan nih. Apa saja sih yang kakak persiapin untuk masuk ke dunia pekerjaan selain dari kehidupan organisasi? Selain dari kehidupan organisasi atau mental? Mental. Karena pasti di dunia pekerjaan kan mental training banget ya. Apalagi kan ketemu orang-orang yang lebih berpengalaman, lebih tahu lah. Lagi nanti dimarah-marah bos ya. Iya. Merasa gitu. Mental untuk belajar biar bisa perform well gitu kan. Iya. Mental harus dipersiapkan sih. Niat, komitmen. Nah, oke Kak. Jadi selanjutnya kakak ada pencapaian yang ingin dicapai nggak sih sebelum umur 30? Sebelum umur 30 ya? Udah berapa tahun lagi? udah tua saya. Belum ya lalu. Pencapaian sebelum umur 30 ya? Kebetulan sih saya karena orangnya memang overthinking, suka mikirin itu. Maksudnya dari diri saya sendiri banyak sih rencana yang pengen saya lakuin sebelum umur 30. Cuman ya mungkin di sini saya share beberapa aja. Pertama pastinya saya pengen ngebahagiain orang tua saya. Pastinya semua orang, teman-teman mahasiswa di rumah juga semua pasti pengen ngebahagiain orang tuanya ya, buat bangga orang tuanya. Apalagi saya bisa di sini sekarang juga karena orang tua kan. Jadi hal yang ingin saya capai sebelum 30 salah satunya ya pengen ngebanggain orang tua. Terus yang kedua, saya pengen bisain 100 juta pertama dari hasil kerja keras saya sendiri sebelum umur 30 tahun. Terus yang ketiga, saya pengen kerja di bidang yang memang saya sukai, yang memang hobi, yang memang saya cinta lah kerjanya gitu. Baik itu dalam bidang profesional kayak kerja di company ataupun freelance ataupun bisnis gitu kayak saya kan pernah dengar gak sih quotes yang orang bilang if you love your job you will not feel like you're working. Oh yes, pernah. Benar ya. Dan benar-benar pengen banget ngerasain hal yang seperti itu yang kayak pas waktu kerja saya dibayar nih, saya kerja ini dikasih target ini saya dibayar tapi saya kerjanya enjoy, nggak ngerasa kayak kerja karena memang suka gitu loh. Jadi benar-benar pengen yang punya pekerjaan seperti itu sih. Terus yang selanjutnya pengen nambah skill baru sebelum umur 30. Skill baik itu dalam bidang bahasa, musik, ataupun bisnis dan sebagainya kan. Pengen nambah wawasan baru, pengen nambah skill baru. Berarti sekarang bisa main musik nggak? Pernah belajar tapi ya belum mahir lah. Kalau bahasa apa aja yang dikuasain nggak? Dikuasain ya, bahasa Indonesia, bahasa Hokkien. Bahasa Indonesia, bahasa Hokkien ya biasa lah. Bahasa Mandarin mungkin ya basic-basicnya aja. Terus juga dulu dari kampus sendiri juga di jurusan saya Hospitality Management ada di provide pelajaran French, belajar bahasa Prancis. Yuk yang mau ke hospit belajar bahasa Prancis. Kan banget sih ya bahasa Prancis ya. Iya, cuman nggak munafik ya, nggak gitu mahir sih, paling ya basic-basicnya doang, perkenalan gitu doang. Tapi ya memang kalau misalnya dikasih kesempatan pengen belajar lebih lagi. Alright. Gitu. Nah dari semua yang tadi kakak bilang pencapaiannya yang tahun sebelum umur 30 sudah berapa persen sih yang udah dicapai sekarang ini? Berapa persen ya? Kalau aku sendiri tuh tipe yang nggak mau terlalu cepat puas dengan pencapaian aku, jadi ya aku kalau bisa sih nggak mau set terlalu tinggi, maksudnya kayak nggak mau terlalu cepat puas gitu. Jadi ya bisa dibilang ya nggak mau muluk-muluk lah, paling ya 25% gitu sih. Nah kan bisa dibilang ini kan Cici kan aktif banget nih ya, mulai dari persekolahan sampai dunia pekerjaan ini. Nah
ada nggak sih role modelnya dari kakak ini sendiri? Role model ya. Kalau role model yang maksudnya dalam bidang organisasi yang benar-benar aktif sekali segala macam itu kayaknya saya belum kepikiran untuk seseorang yang saya maksudnya panutan saya untuk ikut organisasi itu. Cuman karena memang dari dulu saya suka berinteraksi sama orang, suka pokoknya pengen membangun communication skill, public speaking stuff gitu. Saya sangat suka dan jadi panutan saya itu Mbak Najwa Shihab sih. Mbak Nana, tahu ya? Tahu. Mbak Najwa. Kenapa tuh? Karena menurut saya beliau itu keren sekali sih. Kayak dari cara pembawaan public speakingnya, cara bicaranya, benar-benar sangat memotivasi. Ya, berwibawa juga ya. Iya, sangat berwibawa. Terus kayak dari beliau sendiri juga bukan cuman saya bukan cuma pembawaannya aja, bukan cuma public speaking skillnya doang, tapi benar-benar yang beliau katakan, konteksnya, isi dari apa yang beliau sampaikan itu benar-benar berbobot sekali dan benar-benar menginspirasi, benar-benar yang memotivasi sekali dan kelihatan banget kalau pemikirannya itu kritis dan yang well educated sekali. Nah, kakak kan ini kan udah menjalani perkuliahan online sama offline, benar? Perbedaannya apa sih? Dari aku yang nggak pernah offline ini. Oh, saya belum offline. Belum pernah sama sekali. Intake berapa kalau? Intake 20. Oh, pas awal offline Iya. itu dong ya, belum offline. Iya. Aku pun di kuliah mau ke kampus cuma 3 kali. Dari 2020. Iya. Satu kali syuting K-pop, 2 kali itu ada event. Oh, jadi semua organisasi ya. Iya. Ini nih yang angkatan corona nih, ikut organisasi udah ke kampus. Nah, kalau ditanya perbedaan offline dan online ya, sejujurnya saya sangat prefer kuliah offline sih. Karena pasti perbedaannya jauh ya, apalagi dari sistemnya sendiri aja udah beda. Satu cuman duduk di depan laptop, open kamera, ngomongnya secara virtual, sedangkan kalau offline bener-bener ya ada gitu interaksi sosialnya gitu. Tapi kayak bener-bener ketemu langsung kan, kayak yang nggak ada drama-drama sinyalnya hilang atau sebagainya, mau ngomong apa juga langsung tersampaikan gitu kan. Jadi kalau perbedaannya itu yang pastinya kalau misalnya di kegiatan belajar mengajar dulu nih ya, sama dosennya juga lebih real, kayak juga lebih ada interaksinya. Kalau misalnya mau tanya apa-apa bisa tinggal langsung tanya, nggak perlu open mic segala macam lagi, belum lagi kalau sinyal hilang. Jadi ya kalau misalnya ada sesuatu yang kurang dimengerti atau yang pengen diketahui bisa langsung tanya gitu. Terus juga apa yang disampaikan dosen lebih tersampaikan lah di kitanya gitu. Terus juga apalagi di masa kuliah kan pastinya semua pengennya lebih langsung terjun ke lapangannya gitu ya, praktek. Di dosen-dosen UPH juga nggak sedikit yang sistem belajarnya itu langsung praktek gitu, yang dimana notabene bakalan buat mahasiswanya lebih bisa get kan esensinya itu apa, pembelajarannya itu apa. Jadi ya kuliah offline itu seru banget sih, lebih produktif juga, apalagi di ruangan kelas juga langsung ketemu teman kan. Jadi ya apalagi kalau misalnya bisa saling support, bisa diskusi bareng tentang pelajaran, tentang ini itu, lebih real aja sih interaksinya. Di dunia organisasinya juga apalagi di organisasi kan kita work as a team ya, bukan individual lagi. Jadi lebih bisa meminimalisir adanya kesalahpahaman. Gitu. Apalagi kakak ini kan jurusan hospit ya? Yes, hospit. Banyak praktek. Iya, betul banget. Sayang banget ya jurusan hospit ya. Iya. Sayang banget. Tapi untungnya kemarin setahu saya kampus ada kasih beberapa hari untuk datang gitu kan. Iya ada. Cuma sedikit sih. Kalau misalnya dulu di offline kan di jurusan hospit kan kita
kan kelasnya juga di Argenta yang dengan fasilitasnya hotel, ada fasilitas hotel room, ada restoran juga, jadi dapur juga, jadi benar-benar ada feel-nya gitu. Terus juga kalau misalnya kayak ada ujian front office, food service, food production gitu yang benar-benar bisa langsung ke tempatnya belajar. Kalau misalnya online kan ya nonton video kan gimana ya gitu. Iya, nonton orang masak. Sedih sih. Iya sih. Aku penasaran sebenarnya. Ujian pas offline itu gimana sih? Karena kan pas online kan buat makalah ya kan atau project. Habis itu kerja kelompok itu aja sih. Oh iya. Iya. Jadi kan nggak ada kayak ujian langsung gitu? Ada, mungkin yang kayak business math, accounting pun itu cuma semester 1 pas ujian langsung. Kalau selainnya tuh grup assignment. Oh iya. Ya. Ujian offline ya, seru sih, seru dan menantang. Kayak gimana ya, kayak dulu di sekolah tuh masa-masa UAS atau masa-masa yang kayak sebelum masuk kelas buka buku, belajar dulu, terus pas waktu masuk ke ruangannya udah keringat dingin nih. Itu feel-nya betul-betul dapat banget. Apalagi di kampus kan banyak dosen-dosen yang sorry ya, miss yang killer yang mengawasi sekali pas selama ujian kan, yang kalau goyang dikit aja kan udah diplototin gitu-gitu. Jadi kayak seru banget sih pas aku ujian offline, kayak nanti mengerikan sih. Apalagi kayak masa dimana yang lagi ujian nih, lagi nulis, udah sibukan sendiri-sendirian, duduknya satu orang terus berjarak ya kayak physical distancing gitu. Lagi nulis terus tiba-tiba ada yang teriak di sana, hei gitu. Nggak ada yang di sana, nggak tahu apakah ada yang nyontek atau mencurigakan kalau diteriakin dosen, terus nanti semua kaget nih. Terus nanti lanjut lagi, terus nanti bentar lagi juga ada yang diteriakin lagi gitu. Wow, seru sih. Kayaknya jadi takut ya. Tapi seru banget. Oke, wah. Nanti pas sebelum masuk ruangan ujiannya atau di koridor semuanya orang duduk di lantai, berdiri di pintu semua untuk belajar. Wow, segitunya ya. Sampai duduk di lantai, Keren banget. Ya. Kita kayaknya pas ujian nih nggak munafik ya. Google. Saya jawaban udah ada, habis itu diganti kata-kata ya. OMG. Oke. Nah, mungkin segitu aja podcast kita. Ada nggak sih pesan-pesan untuk tipoders yang nonton ini? Hai. Jadi buat teman-teman yang lagi kuliah, saya mau say thank you dulu buat teman-teman karena udah benar-benar mau berkomitmen dan mau put effort teman-teman untuk terus menekuni bidang perkuliahan kalian, karena ya bisa dibilang nggak semua orang punya kesempatan seperti kalian bisa berkuliah dengan baik dan benar ya. Nggak semua orang punya komitmen itu untuk terus melanjuti perkuliahan mereka ya. Bisa dibilang begitu. Nah, meskipun di masa pandemi yang kita bisa dibilang belum pasti, kita nggak tahu besok, minggu depan, bulan depan atau seterusnya apa yang bakalan terjadi di Indonesia, ataupun di segala penjuru dunia, kita nggak tahu apa yang bakalan terjadi. Tetap semangat, tetap berkomitmen, tetap lakuin apa yang kalian rasa perlu dilakukan, tetap memprioritaskan perkuliahan kalian. Terus mungkin teman-teman yang dari sisi organisasi nih, kehidupan berorganisasi, thank you juga buat teman-teman yang udah punya heart to serve, yang benar-benar mau melayani, benar-benar mau berkomitmen dalam berkontribusi ya, bisa dibilang ya. Jadi thank you buat teman-teman yang udah memilih untuk aktif di organisasi, karena trust me, it's all worth it. Semua itu bakalan kembali lagi ke kalian, baik dari wawasannya, pengalamannya, pengetahuannya, itu semua bakalan beri benefit to you. Terus seiring berjalannya waktu, itu semua bakalan buat kalian lebih enjoy, bakalan buat kalian lebih crave for more untuk belajar hal-hal baru ini. Dan yang pastinya sebagai bonus di CV kalian juga bakalan lebih bagus, banyak pengalaman ya, baru mungkin yang siapa tahu kalian bakalan jadi the next most active student of UPH Medan Campus. Ya, saya doain yang terbaik buat kalian.
Dan mungkin untuk teman-teman yang masih maba nih, masih nggak tahu apakah mau ikut jalur yang mana, mau aktif di organisasi atau mau jadi mahasiswa yang cuman belajar di kelas doang, I highly recommend you untuk ikut serta di organisasi, kepanitiaan, klub, karena di UPH Kampus Medan sendiri juga disediain banyak sekali wadah untuk mengembangkan diri, baik unit kegiatan mahasiswa, layanan mahasiswa, klub. Jadi selama ada wadah yang bisa memfasilitasi kalian untuk menyerap ilmu lebih banyak lagi, untuk berkembang lagi, silahkan ambil segala kesempatan itu, karena gak akan ada satu hal pun yang sia-sia untuk kalian, karena semua bakalan membawa, baik kecil ataupun besar, semua bakalan membawa benefit untuk kalian semua. So, thank you banget kalian udah mau put effort di dunia perkuliahan kalian, baik yang organisasi maupun berorganisasi. Good luck and see you.